Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang kembali. Kenalkan nama saya Narahmah. Di video kali ini, saya akan membahas tentang ajaran Rasulullah di masa pandemi, contohnya sekarang. Simak baik-baik. Badan Kesehatan Dunia secara resmi mendeklarasikan virus corona COVID-19 sebagai pandemi pada tanggal 9 Maret 2020. Artinya virus corona telah menyebar secara luas di dunia. Istilah pandemi terkesan menakutkan, tapi sebenarnya itu tidak ada kaitannya dengan keganasan penyakit, tapi lebih pada penyebarannya yang luas. Umumnya, virus corona menyebabkan gejala yang ringan atau sedang, seperti demam dan batuk, dan kebanyakan bisa sembuh dalam beberapa minggu. Sebagai orang yang beresiko tinggi, kelompok lanjut usia, dan orang dengan masalah kesehatan menahun seperti penyakit jantung, tekanan darah tinggi, atau diabetes. Virus corona dapat menyebabkan masalah kesehatan yang serius. Penting bagi kita semua untuk mengetahui cara mengurangi resiko, mengikuti perkembangan informasi, dan tahu apa yang dilakukan bila mengalami gejala. Lockdown memiliki arti yang sama dengan isolasi. Isolasi terkait pencegahan suatu wabah ternyata pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Isolasi terhadap orang yang sedang menderita penyakit menular pernah dianjurkan Rasulullah. Di zaman Rasulullah SAW pernah terjadi wabah kusta yang menular dan mematikan. Sebelum diketahui obatnya, kala itu Rasulullah SAW memerintahkan untuk tidak dekat-dekat atau melihat orang yang mengalami kusta atau lepra. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Jangan kamu terus-menerus melihat orang yang mengidap penyakit kusta." Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah SAW ajarkan saat menghadapi kondisi pandemi dan kondisi tertentu. Pertama, di musim penghujan Rasulullah menyarankan orang-orang untuk sholat Jumat di rumah. Kedua, saat terjadi wabah Rasulullah meminta orang untuk karantina. Ketiga, Rasulullah juga menyuruh mereka untuk menjaga jarak sosial dengan tidak mengunjungi atau meninggalkan daerah tersebut. Keempat, Rasulullah memastikan bahwa selama masa social distancing, komunitas mengumpulkan sumber dayanya untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kelima, Rasulullah membuka kas negara untuk tujuan itu dan mengimbau masyarakat untuk menyumbang dengan murah hati. Keenam, Rasulullah juga membuka dapur umum untuk memberi makan mereka yang tidak mampu mengurus diri sendiri. Ketujuh, Rasulullah menunjuk tim relawan untuk memfasilitasi pencaharian kebutuhan hidup tepat waktu. Kedelapan, Rasulullah menasihati para pedagang dan pedagang untuk tidak menimbun atau mengukil harga selama masa krisis. 9. Rasulullah mendesak orang untuk berkonsultasi dengan ahli medis. 10. Rasulullah juga berpesan untuk hidup bersih, tidak terbatas hanya mencuci tangan 5 kali sehari dengan berwudu, tapi juga menyarankan kebersihan fisik total. 11. Rasulullah juga menyarankan agar tidak membuang sampah sembarangan dan memerintahkan agar dibuang di tempat sampah dengan aman. Coronavirus. Beberapa negara pun melakukan lockdown di beberapa wilayah terbanyak yang terkena paparan virus corona, guna untuk mencegah penyebaran virus corona. Pemerintah Indonesia belum berencana melakukan lockdown karena pemerintah menilai cara tersebut memiliki resiko yang tinggi seperti meningkatnya jumlah kasus virus corona. Sebagai pencegahan lain, masyarakat diharapkan untuk tetap menjaga kebersihan meskipun ada kendala-kendala yang seperti hilangnya mata pencaharian sebagai profesi. Tapi pemerintah sudah membuka akses untuk bantuan sembako bagi yang membutuhkan. Selain itu, kita tidak punya langkah lain yang lebih masuk akal dan efisien selain PSBB. Adapun penanganannya yaitu dengan pembagian sembako dikhususkan oleh pemerintah pusat di daerah epicentrum saja. Sedangkan di daerah lain merupakan inisiatif dari pemuda dan beberapa anggota DPR sendiri. Di mana perekonomian Indonesia sangat turun drastis akibat pandemi ini. Dengan pemberlakuan PSBB diharapkan menjadi salah satu cara efisien guna memutus penyebaran virus ini. Meski terdapat kendala-kendala, namun pemerintah telah berupaya untuk memberikan solusi dengan pembagian sembako. Maka dapat disimpulkan bahwa dampak dari pandemi COVID-19 ini menimbulkan dampak yang sangat besar terutama di bidang perekonomian.